Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi sama Kak Ihan Beatbox Dongeng. Hari ini Kak Ihan mau kolaborasi dongeng bersama teman Kak Ihan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Roxelana Rehan Rizky Latifah atau biasa dipanggil Roxel. Sekarang saya kelas 6 SD loh. Oh ya, jangan lupa follow and subscribe. Yuk, teman-teman pasti tidak sabar ingin mendengarkan cerita Kak Ihan dengan teman Kak Ihan. Hayo, kita bersama-sama dengar cerita. Cerita dimulai. Suatu hari, terlihat di pinggir sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya si kelinci suka mendengar cerita-cerita si monyet. Sebenarnya si kelinci suka kan cerita-cerita si monyet. Akan tetapi si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan kebiasaan monyet yang suka menggaruk-garuk hampir seluruh tubuhnya. Dan begitu pun sebaliknya, si monyet suka apabila mengobrol dengan si kelinci. Akan tetapi, si monyet merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-ngendus dan suka menggerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan pada akhirnya si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud menegur kepada si kelinci. Hei kelinci, bisakah kau menghentikan kebiasaan burukmu itu? Menghentikan apa, monyet? Berhenti menggerak-gerakkan hidungmu, berhenti mengendus-endus, dan berhenti menggerakkan kedua telingamu itu, kelinci. Hei monyet, kau hanya bisa menilai keburukanku saja. Bagaimana dengan keburukanmu? Di saat kita sedang asyik ngobrol, kau selalu menggaruk-garuk. Sungguh sangat buruk kebiasaan itu, monyet. Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya. Monyet, aku tidak selalu mengendus-endus, menggerakkan hidung dan telingaku. Akhirnya mereka pun saling membalas pembicaraan itu. Dan si monyet pun karena tidak terima ditegur seperti itu oleh si kelinci, dan pada akhirnya si monyet pun menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta kelinci mulai saat ini tidak boleh lagi mengendus-ngendus, menggerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan monyet pun sama, dia tidak akan lagi menggaruk-garuk lagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun bertemu di pinggir sungai. Hari itu menjadi hari yang berat teman-teman, karena mereka berdua akan menjalani sebuah tantangan. Bagaimana monyet untuk tidak menggaruk seperti biasanya dan kelinci tidak menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Sesuai janji mereka berdua, mereka hanya duduk terdiam saja. Tidak ada satupun yang memulai pembicaraan. Sampai akhirnya kelinci pun mendekat, melompat mendekati monyet. Monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah sangat lama dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu? Itu ide yang sangat bagus, kelinci. Silahkan kau kelinci bercerita terlebih dahulu. Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini untuk menemuimu. Aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-ngendus udara. Tetapi singa itu tidak ada di sana.
Tapi aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali, tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerak-gerakkan telingaku ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkan. Tetapi memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu, temanku. Monyet terheran-heran mendengarkan cerita kelinci karena kelinci bercerita sambil menggerakkan hidung dan kedua telinganya. Temanku, kemarin pun sama. Saat aku akan menemuimu di sini, di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak-anak. Mereka jahil sekali kepada aku, kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku di sini, kelinci. Dan dua anak perempuan itu melemparku dengan batok kelapa juga, tepat mengenai tangan kiri dan tangan kananku. Kemudian aku pun lari secepat-cepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku. Kelinci menyadari bahwa monyet melanggar tantangan yang mereka berdua sepakati, yaitu monyet menggaruk-garukan kepala dan dagunya. Dan monyet pun menyadari bahwa kelinci pun melanggar tantangan yang mereka berdua sepakati, yaitu di mana kelinci menggerak-gerakkan hidung dan kedua telinganya. Iya, monyet. Ceritamu memang sangat bagus, monyet. Tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet, karena kau menggaruk saat bercerita. Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus, kelinci. Tapi saat kau bercerita, kau mengendus-ngendus dan menggerakkan telingamu. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan kita ini, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini. Aku pun sama, kelinci. Aku tak bisa menghilangkan kebiasaan ini. Maafkan aku ya, teman. Karena sudah membuat kamu sulit sekali bergerak seperti biasanya. Karena kebiasaan ini memang tidak bisa hilang dari diri kita. Aku mohon maaf kepadamu ya, monyet. Aku juga sama minta maaf ya, kelinci. Hari itu, kelinci dan monyet mengambil pelajaran penting bahwa setiap makhluk tentu punya kelemahan. Nah, sebagai teman, kita sebaiknya harus memahami kelemahan dan kekurangan teman kita. Nah, begitu teman-teman, persembahan cerita dari Kak Ihan dan Roxel tentunya. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Ya, sekian dari Kak Ihan dan Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya.